Nah, sebagai kajian kebijakan kami, saya bawa teman saya Pak Doni, boleh minta izin untuk Pak Doni menyampaikannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Romo Darmin. Bisa ya? Oke. Baik, terima kasih Romo Darmin. Yang mulia para wakil rakyat, Komisi 10. Kami dari Majelis Nasional Pendidikan Katolik melihat ada 8 kebijakan yang terjadi pada era kementeriannya Mas Nadiem Makarim ini yang bukannya malah membantu mengembangkan sekolah-sekolah yang sudah dilakukan oleh masyarakat, yaitu para penyelenggara pendidikan swasta, tetapi justru malah memundurkan itu ya. Jadi kami secara psikologis dan komunitas itu merasakan bahwa Kemendikbudristek pada era Mas Nadiem Makarim ini sangat sulit menerima masukan publik dan tidak terbuka dalam mendesain kebijakan. Rendahnya partisipasi publik dan ketertutupan ini tentu membuat banyak kebijakan pendidikan yang didesain itu bermasalah, membuat gaduh, dan bahkan nanti ke depan ini bisa merugikan dunia pendidikan itu sendiri. Dan dari sharing tadi kami melihat bahwa persoalan guru P3K ini hanyalah salah satu saja dari katakanlah persoalan-persoalan akibat apa? Akibat menurut kami dilanggarnya prinsip penyelenggaraan pendidikan. Jadi dalam Undang-Undang Sisdiknas pasal 4 itu kan dinyatakan bahwa pendidikan itu harus bersifat adil, demokratis, dan tentu saja berpijak pada nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang religius dan bineka. Nah, karena itu kami kebetulan berjumpa dengan para wakil rakyat, ya bisanya menyampaikan masukan ya, karena kami sudah tidak bisa lagi mau menyampaikan kepada siapa lagi gitu ya, karena kami ini rakyat ya, kami sampaikan kepada wakil rakyat. Terkait dengan dana BOS tadi sudah disampaikan teman-teman, kami dari Majelis Nasional Pendidikan Katolik ingin menegaskan mungkin perspektif dari kementerian, karena dalam satu pertemuan kami mendengarkan bahwa kenapa jumlah 60 itu tidak memperoleh dana BOS, karena katanya banyak sekolah swasta abal-abal. Ya, kata-kata abal-abal ini, Bapak Ibu Wakil Rakyat, itu sangat menyakitkan kami sekali. Dan itu katanya terjadi mungkin di daerah terpencil. Gitu. Faktanya di Yogyakarta, di Kabupaten Sleman itu ada sekolah kami. Dan sekolah kami itu justru menampung dari sekolah-sekolah negeri yang tidak diterima di sana, gitu. Jadi ada anak-anak warga negara Indonesia yang tidak masuk ke sekolah negeri karena zonasi, lalu kemudian tidak bisa bersekolah, maka ditampung di sekolah kami. Maka jumlahnya bisa jadi di bawah 60. Dan untuk mereka yang seperti ini justru dipenalti, tidak diberi dana BOS. Itu terjadi di Kabupaten Sleman, kemudian terjadi juga di daerah yang lebih atas itu, Solo naik ke atas itu, di Tawangmangu juga, ya. Jadi bukan hanya di kota-kota besar gitu. Dan sekolah itu bukan sekolah abal-abal. Ya, itu yang pertama. Kalau toh ada sekolah abal-abal, bukankah tugas Kemendikbudristek untuk mendampingi Pemda dalam mendampingi sekolah ini biar sekolah ini menjadi bagus kan? Gitu. Itu yang pertama terkait dengan dana BOS, sehingga meskipun Mas Menteri sudah mengatakan itu tidak akan diterapkan pada tahun 2021, ditunggu bla bla bla, sebenarnya persoalannya bukan masalah ditunda. Persoalannya adalah apakah kementerian itu melihat hak dasar warga negara Indonesia yang dijamin dalam undang-undang itu ada 20% itu anggaran pendidikan, ya. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, untuk ke depan ada kebijakan zonasi yang sebenarnya pada zaman sebelumnya itu kuotanya 80%, sekarang itu turun menjadi 50%. Ini artinya nanti mengembalikan kepada elitisme sekolah-sekolah negeri. Ya, artinya semua yang sebenarnya sudah lebih heterogen, lebih plural itu menjadi menurun. Nah, persoalannya adalah ketika Kemendikbudristek itu meminta sekolah swasta untuk terlibat di dalam kebijakan zonasi, tetapi tanpa ada pendampingan dari Kemendikbudristek pada pemerintah daerah,
yang harusnya memenuhi standar pelayanan minimum terlebih dahulu sebelum melibatkan swasta, maka nanti ya akibatnya beberapa sekolah swasta dipaksa menerima anak-anak untuk zonasi tanpa memikirkan siapa yang bayar, bagaimana kelanjutannya. Padahal sekolah swasta itu hidup dari sumbangan masyarakat. Belum lagi berbagai macam kebijakan zonasi yang kemudian kelebihan jumlah, bahkan seperti di Tangerang, sekolahnya rusak-rusak, rombelnya tetap saja banyak. Sehingga anak-anak di situ tidak memperoleh pendidikan yang baik. Terkait dengan seleksi guru P3K tadi sudah disampaikan, argumentasinya jelas bahwa guru P3K harus dikembalikan kepada sekolah-sekolah asal dan itu ada dasar hukumnya. Karena terakhir saya mendengar dari kementerian mereka bersikukuh katanya atas nama Undang-Undang ASN kami tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi sebenarnya tinggal kita melihat sebenarnya ada niat baik tidak untuk kemudian mensejahterakan guru-guru ini dan justru mendukung sekolah-sekolah swasta yang sudah terlibat banyak di dalam pendidikan anak-anak Indonesia. Saya juga melanjutkan apa yang disampaikan Prof. Unifah bahwa seleksi guru itu jangan hanya P3K, karena ini nanti akan mematikan guru-guru muda, CPNS, guru-guru muda yang mengajar, yang memang punya kompetensi dan motivasi tinggi. Dan itu bisa menggantikan guru-guru yang pensiun, yang jumlahnya 75.000 itu setiap tahun rata-rata. Jadi itu bisa. Jadi saya meminta pemerintah tetap membuka lowongan seleksi untuk CPNS. Karena misalkan adik saya sendiri kemarin saya tanya, Dek, gimana kamu lolos nggak di P3K? Ya opo mas, nggak lolos mas. Mereka afirmasi sertifikasi aja udah lewat semua gitu. Jadi kami ini ya nggak ada gunanya daftar gitu. Padahal dia sangat bermotivasi gitu. Saya cuma bilang, ya sudah deh, nanti tunggu aja ya, siapa tahu ada lowongan CPNS atau apa gitu. Karena kami akan mengusahakan, dan hari ini janji saya sampaikan kepada para wakil rakyat, mau dibuka juga CPNS yang kriterianya itu kualitas. Karena ini akan menjadi pool baru untuk guru-guru yang penuh semangat, spirit, tegas, ketat tidak apa-apa, tetapi langsung jadi CPNS gitu. Dan itu akan mengubah struktur pendidikan kita di masa depan. Yang kelima itu adalah yang sekarang kami mulai sedikit resah sebagai penyelenggara sekolah swasta adalah kriteria kepala sekolah dari guru penggerak yang harus memiliki sertifikat guru penggerak. Ini di Permendikbud nomor 40 tahun 2021 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. Ini tentu saja menuai polemik gitu ya, karena persoalan sekolah swasta itu mereka punya visi dan misi seperti tadi disampaikan Romo Darmin. Kami kalau menyeleksi guru-guru swasta, guru-guru ke sekolah Katolik itu ada prosesnya. Dan itu bukan hanya sekedar kemampuan teknis, tetapi ada spiritualitas, nilai-nilai keimanan, ketakwaan yang sudah kami seleksi. Bahkan tidak semua guru itu bisa memiliki kemampuan yang sama. Nah ini kalau tiba-tiba dari guru penggerak yang kemudian hanya kompetensi saja, yang tidak mengenal sejarah dan latar belakang pengelolaan sekolah swasta, itu akan menjadi bermasalah karena spiritnya bisa beda. Dan yang berikutnya sebenarnya kepala sekolah dari guru penggerak ini bermasalah karena tidak semua guru penggerak itu ada gitu ya. Lalu bagaimana ini akan diproses gitu. Itu yang persoalan-persoalan teknisnya, tetapi lebih dari itu sebenarnya ada otonomi pengelola satuan pendidikan yang dikelola oleh masyarakat itu dalam menentukan kepala sekolah. Mohon hak-hak ini dihargai gitu, sehingga kalau pemerintah menuntut, oke, sekolah swasta kepala sekolahmu harus berkualitas seperti ini, kami akan mendampingi, membimbing mereka. Bahkan kalau diberi kewenangan untuk semacam dapat NUKS seperti kemarin itu, ya kita akan mencoba mengikuti kebijakan pemerintah. Tetapi jangan memaksakan untuk memiliki sertifikat guru penggerak yang sebenarnya proses mekanisme hasilnya ini masih sekedar uji coba. Lalu mungkin terkait terakhir itu adalah kurikulum prototipe yang mungkin nanti ini juga akan merepotkan sekolah-sekolah swasta karena tampaknya pemerintah itu hanya menawarkan langsung silahkan kalau siap, nggak siap, lalu kemudian silahkan pakai kurikulum prototipe gitu. Tugas kementerian itu kan dia harus mengeksekusi kebijakan secara adil dan merata. Jangan sampai terjadi sekolah-sekolah yang didampingi bagus, tetapi sekolah-sekolah yang ditinggalkan nggak didampingi, dibiarkan saja. Kamu nggak siap, oh kamu belum siap pakai kurikulum prototipe, silahkan sendiri-sendiri.
Padahal kurikulum prototipe ini adalah kurikulum yang sudah sekarang ini disiapkan untuk sekolah penggerak. Dan seperti kita ketahui, sekolah penggerak itu ada tenaga ahlinya, ada pelatihan 9 bulan, kemudian sekolah penggerak itu didampingi dan didanai selama 3 tahun. Apakah pendekatan yang sama akan diberikan kementerian ketika menetapkan kurikulum prototipe? Gitu. Tentu saja ini biayanya sangat mahal kan. Bagaimana mungkin pemerintah kemudian membiarkan sekolah-sekolah berjuang sendiri meningkatkan kualitas pendidikan tanpa dukungan-dukungan tadi. Seandainya sekolah yang melaksanakan kurikulum prototipe diberi intervensi sama seperti sekolah penggerak, saya sangat setuju. Artinya harus ada tenaga ahli, pendampingan 9 bulan, dan selama 3 tahun sekolah ini dibiayai oleh dana negara. Apakah sanggup Mas Nadiem seperti itu nanti? Lalu yang terakhir, ini pengalaman saya sendiri terkait dengan bagaimana Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Saya sudah mencoba berbicara dengan mahasiswa dan lain-lain. Mereka sangat mengkritik beberapa pasal saja yang itu tanpa persetujuan korban, tapi tidak semua konstruk Permendikbudristeknya. Jadi seharusnya nggak perlu itu ada yang misalkan nih mengunggah foto tanpa seizin korban, kemudian dan lain-lain. Yang seperti ini kan tampaknya bertentangan juga dengan norma-norma ya, terlepas dari konstruk hukumnya seperti apa. Tetapi intinya saya ingin mengatakan begini, kenapa ya kementerian ini begitu ada masukan dari masyarakat itu enggan untuk menerima, padahal tagline-nya Merdeka Belajar, bergerak bersama, gotong royong ya kan. Tetapi kita tidak tahu yang dimaksud gotong royong seperti apa, bergerak bersama seperti apa. Karena kalau dengan cara seperti ini, ya tidak gotong royong, tidak bergerak bersama, bahkan kami langkahnya dimatikan gitu. Itu saja, terima kasih Yang Mulia.